Oke, yuk. Jadi kemarin sidang pembacaan gugatan Nikita Mirzani digelar ya, dan puji Tuhan akhirnya netizen Indonesia bisa melepas rindu ya pada sosok advokat-advokat senior kesayangan negeri kita ya. Jadi tenang aja, kita fokus yang senior-senior aja ya, sekali lagi senior-senior aja, yang auranya karismatik, tutur katanya berwibawa ya, dan tentu aja kosakata hukumnya sangat VVIP dan premium. Padahal setelah kami mendengar bacaan gugatan tadi, kami hanya melihat gugatan-gugatan yang sifatnya obscure, error and persona, kemudian ada litis petendis, dan hal-hal itu menurut kami adalah cacat formil. Ya, artinya kemudian kami harus perlu sampaikan juga. Saya juga bingung kenapa ada warga negara yang telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, kemudian dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Ternyata kami dengar tadi ada satu teori ya tentang misbik van recht. Ya, misbik van recht ini nggak bisa dikenakan kepada klien kami sebagai warga negara yang telah melaksanakan perbuatan hukum. Nah, kali ini netizen channel mau kasih reaction ya, bukan buat nyinyir tapi buat edukasi. Jadi santai, kita bedah pelan-pelan. Jadi sebagai advokat ternama dan papan atas, tentu wajar banget ya menguasai istilah-istilah hukum ya dan bahasa-bahasa hukum. Ini bukti keilmuan, hanya saja mungkin karena beliau sudah terlalu mahir, jadi lupa kalau yang dengar ini bukan cuma hakim ya, tapi juga wartawan dan netizen. Jadi tenang, sahabat channel, ini bukan salah siapa-siapa ya. Kadang mungkin ilmu yang terlalu tinggi memang perlu diturunkan ke bumi. Nah, sekarang kita jelaskan secara singkat biar nggak jadi mantra kali ya. Nah, pertama soal istilah obscure libel, artinya gugatan dianggap kabur, tidak jelas apa yang diminta, tidak jelas apa dasar hukumnya. Hakim nanti akan menilai, bukan mikrofon. Kemudian istilah berikutnya adalah error in persona, artinya pihak yang digugat dianggap tidak tepat. Ini bukan siapa lawan hukumnya ya, bukan soal siapa yang paling yakin. Kemudian litis pretendis, artinya adalah perkara yang sama yang sedang berjalan di tempat lain. Intinya jangan double order. Tapi kalau bahas istilah ini kayak ingat gugatan siapa ya? Dan kemudian misbruik van recht, artinya penyalahgunaan hak. Jadi hak ada tapi dipakai tidak pada tempatnya. Nah, lucunya sampai channel di zaman sekarang ya, sebelum hakim bicara kesimpulan udah diumumkan di depan wartawan. Kalau semua sudah diputus di depan kamera ya, kasihan juga hakim nanti ya di masa yang akan datang ya. Nanti cuma tinggal ketok palu formalitas. Tapi begitulah yang namanya dinamika hukum, banyak istilah, banyak tafsir, dan semua akan kembali ke satu tempat, yaitu putusan hakim. Ini baru pembacaan gugatan ya, masih panjang ceritanya. Nantikan di part 2. Mohon maaf ya sampai channel, mungkin di part 2 ini kita harus sedikit menurunkan tensi ya. Karena advokat senior kesayangan kita, ingat ya, khusus yang senior, sekali lagi, khusus yang senior aja, tampaknya sedang mengalami kebingungan eksistensial. Bukan kebingungan perkara ya, tapi kebingungan kitab hukum apa sih yang sedang dipakai oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Jadi himbauan untuk sahabat channel, mungkin ya ada baiknya kalian menyiapkan tisu terlebih dahulu ya sebelum menonton cuplikan ini. Karena ini cuplikan cukup mengharukan. Jadi sebenarnya mekanismenya kami yang menggugat, bukan pihak penggugat menjadi yang menggugat, tapi kami. Kenapa? Karena kami dirugikan. Faktanya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakan pengawasan, bahkan ditambah TPPU. Jelas bagi yang dia yang bersalah terbukti kok menggugat. Ini perlu pembelajaran bagi kita. Ini buku apa sih dipakai? Ini dulu kami kuliah pakai buku yang diwajibkan oleh dosen kami. Tapi mungkin buku yang dibaca oleh penggugat ini agak beda. Mohon kepada rekan-rekan media kalau ada buku dari pihak penggugat, mohon berikan kepada kami supaya kami fotokopi atau kami beli. Sedih ya sampai channel ya, jujur aja. Ketika advokat senior kita ya sampai bertanya-tanya buku apa sih yang dibaca oleh lawan hukumnya gitu ya. Dan ini bukan sekedar soal buku ya, ini adalah soal fase perkara. Karena sampai channel di dunia hukum ya, putusan yang belum ingkrah ini belum kebenaran final ya, belum kepastian hukum, dan maaf belum bisa dijadikan fondasi absolut untuk menutup pintu hak perdata. Dan yang paling bikin bingung lagi ya, itu para wartawan ya yang udah bolak-balik ngikutin sidang Nikita Mirzani ya, tidak ada satupun yang mengingatkan ya, Pak itu putusannya belum ingkrah. Padahal ini dasar sekali ya, level legal reasoning 101 ya. Atau mungkin jangan-jangan ya, ini bukan lupa tapi emang sengaja merendah ya, untuk memberikan ruang ya, memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Nikita Mirzani ya,
agar punya panggung menjelaskan ke Mahkamah Agung ya bagaimana hukum seharusnya diuji, bukan disimpulkan terlebih dahulu di wartawan. Nah, karena kalau semua sudah dipastikan di depan kamera ya, sekali lagi kasihan hakimnya, mereka nanti cuma jadi pembaca naskah. Jadi dihukum ya, yang menentukan bukan siapa yang paling yakin, tapi siapa yang paling tepat menerapkan hukum ya di waktu dan forum yang benar. Dan untuk urusan buku apa yang dipakai ya, tenang aja. Mahkamah Agung punya perpustakaan lengkap, tidak perlu difotokopi.